Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argopura, edisi hari Rabu, tanggal 6 April 2022, dalam masa Prapaskah yang kelima. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber hidup damai, berilah sabda pembawa kebebasan dan kedamaian kepada dunia dalam diri Yesus Putra Manusia. Semoga kami meyakini bahwa hanya kekuatan-Mu sajalah yang mampu melestarikan hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 42. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah."
Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ada sebuah kontradiksi yang menarik dalam kehidupan orang-orang Yahudi, dan mungkin juga kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di zaman sekarang, yang terkadang disebut sebagai bangsa Israel baru, yaitu bahwa mereka mengaku sebagai anak-anak Abraham, bahkan mereka mengatakan bahwa bapa mereka adalah Allah. Namun dari sisi yang lain, mereka berusaha membunuh Yesus. Padahal dalam perkataan dan perbuatannya, Yesus menunjukkan jati dirinya sebagai putra Allah, Sang Mesias. Rupa-rupanya gambaran Mesias yang ada dalam benak orang-orang Yahudi tidak seperti yang ada dalam diri Yesus. Orang Yahudi diperbudak oleh cara berpikir mereka sendiri. Mereka tidak mampu melihat jalan keselamatan yang dilakukan oleh Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus sendiri mengingatkan kita tentang perbudakan atau perhambaan. Orang yang berbuat dosa adalah orang yang diperbudak oleh dosa. Perbudakan itu terjadi pada diri manusia karena manusia sudah dikontrol, dikuasai, bahkan tindakannya sudah didikte oleh kuasa dosa itu. Ia seperti tidak berdaya. Kalau sudah di tahap seperti itu, kita tidak akan mampu melepaskan diri dari jerat dosa selama kita hanya sendirian saja. Kita membutuhkan kuasa yang lebih besar dari kuasa dosa itu sendiri, dan itu hanya mungkin kalau kita mengandalkan Yesus. Kuasa Yesus sendirilah yang dapat menghancurkan dosa dalam diri kita. Karena itu, sebesar apapun kekuatan dosa yang ada dalam diri kita, tetapi kalau kita betul mau mengundang Yesus, mengandalkan Yesus, dan membiarkan Yesus merasuki seluruh kehidupan kita, maka sebesar apapun kekuatan dosa yang ada dalam diri kita akan hancur lebur oleh kekuatan dahsyat dari kuasa Yesus Sang Juru Selamat itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, beriman bukanlah berbicara mengenai siapa yang benar dan siapa yang salah. Akan tetapi beriman hendaknya dihidupi seperti yang dihidupi oleh para murid-murid Yesus, oleh orang-orang kudus dalam seluruh kehidupan mereka. Dalam seluruh kehidupan itu, Yesus menjadi satu-satunya andalan dan kekuatan. Dan ya, memang apabila kita hanya menjadikan Yesus sebagai satu-satunya pegangan dan kekuatan kita, maka yakin dan percayalah bahwa kita akan mampu menjalani kehidupan kita. Para saudara dan saudari
yang Tuhan cintai. Sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita diajak untuk semakin mengembangkan kehidupan beriman kita. Semoga dengan selalu semakin memperdalam kehidupan beriman kita, dan kita semakin menjadikan Yesus sebagai satu-satunya kekuatan dalam menjalani kehidupan kita ini. Pada akhirnya hidup kita semakin terarah kepada Allah. Semoga demikian. Tuhan Yesus memberkati.